dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Cerita mengenai Perang Prambanan, Pati melawan Mataram di tahun 1600. Literatur babat tanah Jawi telah sering digunakan sebagai sumber utama sejarah Jawa. Buku babat yang ditulis pada masa Sultan Agung Tirtayasa menyebutkan pemberontakan Pati yang dilakukan oleh Adipati Pragola dan dilanjutkan oleh Pangeran Puger. Namun bagi sejarawan lain yang memihak pada sudut pandang Pragola, itu bukanlah pemberontakan, namun perang menolak pendudukan Pati oleh Mataram. Lebih tepatnya Perang Prambanan. Sejarah hubungan Pati Mataram bermula saat Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram tahun 1587 sebagai raja pertama bergelar Panembahan Senopati. Sementara Wasis Jayakusuma menggantikan ayahnya sebagai Bupati Pati di bawah Kerajaan Pajang bergelar Adipati Pragola. Saat Kerajaan Pajang jatuh, wilayah kekuasaannya diambil alih oleh Mataram. Pati merupakan satu di antara kabupaten yang menolak pewarisan wilayah Pajang pada Mataram. Hubungan Pati dengan Mataram sebagai hubungan kekeluargaan karena kakak perempuan Pragola dijadikan permaisuri utama bergelar Ratu Mas. Sedangkan Mas Jolang, anak dari Waskita Jawi atau keponakan Pragola, dijanjikan sebagai putra mahkota Mataram. Pragola ikut membantu Mataram menaklukkan Madiun. Pemimpin kota itu Ronggo Jumeno, putra bungsu Sultan Trenggonon Demak, melarikan diri ke Surabaya. Putrinya yang bernama Dyah Ayu Retno Dumilah diambil Pragola sebagai tawanan perang. Tetapi Panembahan Senopati berkeinginan menjadikan Retno Dumilah sebagai permaisuri menggantikan Ratu Mas Waskita Jawi. Peristiwa ini membuat Pragola sakit hati karena kedudukan kakaknya Ratu Mas terancam. Pragola menganggap perjuangan Panembahan Senopati sudah tidak murni lagi dan menolak undangan Panembahan Senopati untuk mengikuti Pisowanan Agung. Hal itu diartikan Panembahan Senopati sebagai pemberontakan Kabupaten Pati oleh Pragola. Ultimatum perang oleh Mataram pun meletus tahun 1600. Siapkan pasukan! Siap! Maju! Maju! Panembahan Senopati mengirim pasukan Mataram menyerang Kabupaten Pati. Peristiwa ini terjadi kemungkinan di jalur Yogyakarta-Semarang. Pasukan Mataram mendekati wilayah Pati dari arah timur laut atau Kabupaten Demak Kudus. Pragola Pati yang mengetahui arah pergerakan pasukan Mataram bereaksi dengan mengirimkan pasukan yang ia pimpin sendiri menuju arah barat daya Pati. Benturan terjadi di daerah perbatasan Mataram Pati yang sekarang dikenal sebagai Pegunungan Kapur Utara wilayah Kabupaten Grobogan. Keunggulan Pati yang dekat dengan pusat kabupatennya mampu memaksa mundur pasukan Mataram hingga daerah selatan Prambanan. Kemudian Pragola mengukuhkan Gunung Pati Semarang sebagai kekuasaan Adipati Pragola dan membangun basis militer di Pelawangan, Ungaran. Adipati Pragola I menghentikan serangan setelah pasukannya memasuki daerah kota gede Mataram. Karena Pragola tidak ingin menyerang balik Mataram, ia menghentikan pasukannya. Dalih Pragola hanya untuk melindungi daerah kekuasaannya. Tahun 1601 Adipati Pragola wafat dikarenakan penyakitnya dan dimakamkan di daerah Kemiri yang dulunya sebagai pendopo dan makam raja-raja Pati.
Tahun meninggalnya Adipati Pragula bersamaan dengan meninggalnya Panembahan Senopati pada tahun 1601. Penguasa Mataram setelah Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Masehi diganti oleh putranya Mas Jolang atau Sultan Hanyokroowati dan terkenal sebutan Sultan Sedokrapya. Kemudian setelah Sultan Hanyokroowati meninggal diganti oleh putranya yaitu Raden Mas Anyokrokusumo. Cucu Panembahan Senopati ini menjadi Raja Mataram sangat terkenal tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Penguasa di Kadipaten Pati juga mengalami perubahan. Setelah Adipati Pragula I wafat karena usia tua, kekuasaan diserahkan putranya yaitu Adipati Pragula II. Cucu Ki Ageng Penjawi ini memerintah Kadipaten Pati dengan arif bijaksana sehingga rakyatnya aman sejahtera. Adipati Pragula II mempunyai istri bernama Raden Ajeng Tulak atau Ratu Masekar yang merupakan adik Sultan Agung. Adipati Pragula II adalah adik ipar Sultan Agung Hanyokrokusumo yang sama-sama merupakan keturunan Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Adipati Pragula II dalam menjalankan roda pemerintahan di Kadipaten Pati mendapat dukungan penuh dari 6 tumenggung. Keenam tumenggung itu adalah Tumenggung Mangunjoyo, Ki Kenduruan, Ramananggala, Tohpati, Sawunggaling, dan Sindurejo. Mereka telah bersumpah setia untuk membela bumi Pati hingga titik darah penghabisan. Ketika Mataram sedang memusatkan perhatian menyusun kekuatan untuk menggempur daerah Surabaya, Adipati Pragula II berselisih dengan pembesar di Jepara. Perselisihan itu hingga memuncak dan sang Adipati Pragula mengirim ke-6 tumenggung ke Jepara untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya, dengan 1000 prajurit tempat kediaman penguasa Japara diporak-porandakan hingga rata dengan tanah. Patih Jepara Ki Laksana marah atas peristiwa itu dan pergi melapor ke penguasa Mataram. Ki Laksana sampai di Mataram diterima oleh Tumenggung Indronoto. Patih Ki Laksana melapor bahwa Adipati Pragula Pati akan memberontak Mataram. Pada Pisuanan Agung di Kerajaan Mataram yang bersamaan dengan hari raya, dihadiri oleh punggawa kerajaan dan para pimpinan antara lain dari Bagelan, Grobogan, Kudus, Kalinyamat, Demak, dan Lasem. Satu-satunya yang tidak hadir adalah Adipati Pragula II dari Kadipaten Pati. Ketidakhadiran Adipati Pragula II dalam Pisuanan karena alasan yang sama seperti Adipati Pragula I ayahnya yang beranggapan bahwa Pati dan Mataram itu sederajat. Mengetahui adik iparnya tidak hadir, Sultan Agung marah besar dan menanyakan pada Raden Purboyo. Belum sempat menjawab sudah didahului oleh Tumenggung Indronoto bahwa Adipati Pragula II akan memberontak Mataram. Bahkan Adipati Pragula II sudah menginventarisasi berbagai senjata untuk menggulingkan Raja Mataram. Mendengar itu Sultan Agung murka dan beberapa hari kemudian memerintahkan untuk menggempur Pati. Persiapan dilakukan mulai dari penunjukan para pimpinan, persenjataan dan perbekalan selama perang. Sebagai Senopati Mataram untuk menyerang Pati ditunjuk Tumenggung Alap-Alap. Akhirnya Sultan Agung memutuskan Pati diserbu. Siapkan pasukan. Pati diserbu dari 3 penjuru yaitu arah timur, selatan, dan barat. Ratusan ribu prajurit Mataram dikerahkan untuk menghancurkan Pati. Kadipaten Pati memang dianggap oleh Sultan Agung yang paling kuat karena satu-satunya wilayah yang belum terkalahkan. Pasukan dari arah timur dipimpin Adipati Martoloyo yang membawai kumpulan prajurit gabungan wilayah Monconegoro. Kekuatan pasukan dari arah timur kurang lebih 100.000 prajurit. Pasukan ini mendirikan barak di sekitar Pakuwon Juwana.
Pasukan Mataram dari arah selatan dipimpin oleh Pangeran Madura yang membawahi prajurit Kedu, Begalan, dan Pamijen. Pasukan ini mendirikan tenda-tenda perkemahan di kaki Gunung Kendeng sekitar daerah Cengkal Sewu sebelah selatan Pati. Pasukan dari arah barat dipimpin oleh Pangeran Sumedang yang membawahi pasukan khusus berkuda. Pasukan ini mendirikan barak di sekitar wilayah Matraman Margorejo sebelah barat Pati. Adipati Prakula II mengetahui wilayah Pati sudah dikepung rapat oleh pasukan musuh. Ia tetap tegar dan tidak akan mundur selangkah pun. Apalagi seluruh rakyat Pati mendukung untuk mempertahankan kedaulatan rakyat Pati hingga titik darah penghabisan. Semua prajurit Kadipaten Pati sudah siap siaga menempati pos-pos pertahanan yang sudah ditentukan. Para punggawa Kadipaten Pati juga tidak tinggal diam. Mereka memimpin laskar andalan yang terdiri dari prajurit-prajurit terlatih. Ketika bendi Kiai Becak berbunyi, memberi tengara maju pasukan Mataram dari berbagai penjuru mulai serentak menyerbu Pati. Saat itu juga prajurit Pati menghadang dengan beraninya sehingga terjadi perperangan yang seru. Prajurit Pati yang dipimpin oleh Tumenggung Kenduruan menghadang musuh dari arah selatan. Korban dari kedua belah pihak saling berjatuhan. Prajurit yang dipimpin Tumenggung Mangunjoyo dan Tumenggung Tohpati menghadang musuh dari arah timur. Adipati Prakula II memimpin langsung prajurit menghadang musuh yang masuk dari arah barat. Tumenggung Sindurejo dan Tumenggung Sawunggaling ikut berperang di sisi sebelah barat. Dalam pertarungan Adipati Prakula II terluka, namun ia tetap melanjutkan pertempuran. Lawan yang menghadang diterjang, yang lain diburu. Dalam pengejaran musuh di sekitar sumber mata air Sani, tiba-tiba kuda sang Adipati mendadak berhenti tidak mau berlari. Adipati Prakula II luka parah dan akhirnya wafat pada hari Jumat Wage, tanggal 4 Oktober 1627 Masehi. Adipati Prakula II rela berkorban hingga titik darah penghabisan. Adipati gugur di medan perang untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan negeri Pati. Namanya harum dikenang dan diagungkan oleh masyarakat Pati. Adipati Prakula II dimakamkan di Dukuh Sani, Desa Taman Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Anda bersama tim INK Istana Muti Kawero. Sajian malam Jumat